Ya, pemirsa, sebelum melanjutkan dialog bagaimana memikat investasi kala pandemi, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Poppy. Ya, baik Andra dan juga pemirsa, di tengah pandemi investasi menjadi salah satu PR besar. Tidak hanya krusial dalam mendorong kembali aktivitas ekonomi dan industri, namun juga menopang pertumbuhan PDB di mana investasi menjadi satu dari 3 pilar utama. Jurus jitu harus dirumuskan karena pandemi diperkirakan akan berdampak pada tren investasi global. Nah, apalagi saat ini tengah krisis ekonomi di mana resesi yang terjadi di dunia ini diperkirakan oleh World Bank akan menjadi yang paling parah dalam 80 tahun terakhir ini. Kita lihat datanya di target realisasi investasi tahun 2020, skenarionya atau target sebelum pandemi ini adalah sekitar 886 triliun rupiah. Namun di skenario kedua, asumsi pandemi berakhir bulan Mei, 855,6 triliun rupiah, dan skenario ketiga, asumsinya jika pandemi berakhir bulan depan atau bulan Juli di 817,2 triliun rupiah. Lalu kita lihat bagaimana kuartal 1 2020 angkanya untuk PMDN ini sekitar 112,7 triliun rupiah atau ada perkembangan sekitar 29,3% year on year. Kemudian PMA ini 98 triliun rupiah atau mengalami penurunan di minus 9,2% year on year. Jadi totalnya adalah sekitar 210,7 triliun rupiah atau mengalami kenaikan year on year. Plusnya adalah 8%. Ini lebih tinggi dari pertumbuhan 5,3% di kuartal 1 atau kuartal yang sama di tahun kemarin atau 2019. Lalu kita lihat untuk realisasi investasi kuartal 1, kita lihat angkanya ini naik ya, perkembangannya cukup baik begitu dari kuartal 1 2016 146,5 triliun, angkanya terus naik hingga 2019 ini 195,1 triliun dan di kuartal 1 2020 ini angkanya sekitar 210,7 triliun rupiah. Lalu selanjutnya untuk realisasi. Ini dia untuk realisasi investasi Indonesia, angkanya juga terus naik menurut sumbernya adalah BKPM. Dari 2012 angkanya terus naik hingga tahun 2019 sekitar 809,6 triliun rupiah. Lalu untuk investasi di PDB Indonesia atau struktur PDB Indonesianya di kuartal 1 2020 kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga masih memiliki kue terbanyak di angka 58,14%. Kemudian di posisi kedua ada investasi atau PMTB, ini angkanya 31,91%. Untuk ekspor 17,43%, sementara konsumsi pemerintah 6,5%. Lalu untuk konsumsi LNPRT ini 1,28%, sementara untuk impor ini minus 17,57%. Lalu laju pertumbuhan PMTB trennya year on year ini terus menurun begitu ya dari kuartal 1 2018 hingga kuartal 1 2020. Kalau dulu angkanya sekitar 7,92%, kemudian turun di 5,81, lalu naik tipis, kemudian turun dan angkanya terus menurun hingga kuartal 1 2020 di 1,70%. Demikian data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Andra, silakan. Ya baik, terima kasih Poppy untuk data-data yang sudah disampaikan dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Nurul dan juga Pak Wijayanto. Pak Nurul, ya Pak Nurul terkait dengan formulasi yang tadi disampaikan kerjasama dengan Pemda penempatan lahannya, ini apakah sudah dilakukan untuk 7 perusahaan atau 7 pabrik yang relokasi ke Indonesia dan juga untuk 17 pabrik atau perusahaan yang sudah punya komitmen? Ya, kebetulan untuk 7 perusahaan yang pasti melakukan relokasi itu sebagian besar sebenarnya mereka sudah menunjukkan lokasi di mana mereka akan berproduksi. Jadi yang 7 ini lebih besar penentuannya karena faktor pendekatan dari BKPM, bukan karena faktor harga tanah. Nah, tetapi untuk yang harga tanah ini kan saya sampaikan tadi ini formulasi yang baru kita temukan di tahun ini. Dan ini akan digunakan untuk membangun kawasan industri. Tapi ini pun tidak berlaku untuk yang Batang, karena Batang tidak punya persoalan dengan tanah, karena tanahnya milik PTPN 9. Nah, ke depan nanti, kalau ada calon-calon kawasan industri yang baru, yang kita ingin mensecure dan memastikan harga dari perolehan tanahnya,
maka kita bisa mengusulkan perolehannya melalui penetapan lokasi. Tetapi catatannya, ketika kita bicara penetapan lokasi, ini juga tidak semuanya bisa begitu saja dilakukan penetapan lokasi, karena kalau ada kepentingan yang secara nasional dipandang oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia dan perlu menunjuk satu lokasi tertentu oleh kepentingan pemerintah, itu baru bisa kita lakukan. Jadi tidak bisa juga untuk kepentingan kegiatan anytime gitu. Nah, Tapi untuk kepentingan satu ini kita sudah punya, dan insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan harga tanah yang masih mahal, kita sudah bisa berdiskusi dengan pemerintah daerah untuk bisa mengeluarkan penetapan lokasinya, strategi dengan menentukan penetapan lokasi. Ya, Pak Nurul, ketika kita berkaca dengan kawasan industri terpadu di Batang ini, mungkin nggak sih kalau misalnya kawasan industri terpadu ini diterapkan juga seperti itu menggunakan lahan-lahan BUMN begitu di daerah lain? Ya, sangat mungkin. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Wijayanto, itu memang pendekatan baru yang selama ini belum pernah kita lakukan. Jadi kita berdiskusi dengan BUMN yang ada, khususnya di PTPN yang mereka punya lahan. Kebetulan lahannya itu tadi disampaikan oleh Pak Wijayanto, itu sudah tidak efisien lagi ketika dilakukan kegiatan ekonomi perkebunan. Maka kemudian dipandang perlu mencari alternatif. Kalau misalnya ternyata alternatif itu jatuh pada kemungkinan menjadikannya sebagai kawasan industri, khususnya kawasan industri yang juga inline dengan perkebunan yang dimiliki oleh PTPN. Sehingga proses produksi dari bahan baku yang dihasilkan oleh PTPN misalnya nanti akan dilakukan di dalamnya. Nah, itu menjadi salah satu alternatif yang mungkin kita akan lakukan. Dan contoh yang di Batang ini bisa menjadi salah satu bukti. Itu pun kalau kita bicara di Batang, kita tidak melihat keterkaitan antara produk yang dihasilkan oleh perkebunan PTPN 9 di sana dengan kawasan industrinya. Nah, karena kawasan industri yang akan kita bangun di sini, ini kawasan industri yang tidak hanya memfasilitasi proses produksi atas produk-produk yang dihasilkan dari perkebunan PTPN 9. Oke, baik. Pak Wijayanto, terkait dengan pengembangan kawasan industri terpadu yang menggunakan lahan-lahan BUMN ini, ada nggak sih resikonya, Pak? Saya pikir relatif minimal sekali risikonya ya, karena kalau kita berbicara masalah lahan, selama ini yang menjadi kendala kan kepastian hukum. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurul gitu ya, dan juga oleh Pak Erik gitu ya, dari pidato di Batang tadi, bahwa ini tanah PTPN 9, kemudian status hukumnya jelas, tidak ada masalah klaim dan lain sebagainya. Nah, ketika ketidakpastian itu menjadi kendala, kepastian adalah solusinya. Jadi mengkonversi lahan-lahan yang sudah mempunyai kepastian ini perlu didorong untuk menjadi semacam mainstream approach begitu menurut saya ya. Baik, jadi minim resiko Pak ya. Karena kalau kita harus melakukan perubahan regulasi terkait dengan pertanahan dan lain sebagainya, itu perlu proses yang lama. Ketika itu selesai nanti bisa jadi semua relokasi sudah diambil oleh Vietnam dan Kamboja, Laos. Terlalu lama begitu Pak ya prosesnya di kita. Baik Pak Wijayanto dan juga Pak Nurul, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.